Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Mahfud, Kepala UPTD Puskesmas Kalimanggis, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selesainya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Kalimanggis. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar, semua sehat, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat, mari untuk mengikuti atau untuk mau divaksin COVID-19, jangan mendengarkan berita-berita yang tidak puguh asalnya atau berita hoaks, karena hanya akan menyesatkan kita semua. Untuk itu kalau ada hal-hal yang diragukan, silakan menghubungi Puskesmas Kalimanggis dan kita siap melayani. Dan dengan moto bahwa tak kenal maka tak kebal. Maka kalau ada hal yang diragukan, silakan menghubungi hotline yang sudah disebarkan dan nanti akan dilayani oleh petugas yang dari Puskesmas Kalimanggis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, pada kali ini kami akan melakukan vaksinasi COVID-19 di UPTD Puskesmas Kalimanggis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Tidak lupa juga petugas menggunakan alat pelindung diri agar kegiatan berjalan dengan aman. Sebelum memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19, seluruh petugas Puskesmas Kalimanggis melakukan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Puskesmas Kalimanggis untuk mendengarkan sambutan dan arahan-arahan. Tidak lupa juga berdoa bersama agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yuk kita simak tahapan-tahapan pelaksanaannya. Dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Sasaran menunjukkan nomor identitas kependudukan KTP atau nomor tiket untuk verifikasi. Verifikasi data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Piker. Bila data tidak ditemukan atau data tidak sesuai, lakukan registrasi atau perubahan data di meja 1B. Di meja 1B, meja verifikasi data sasaran, sasaran menunjukkan kembali KTP, kartu keluarga, surat keterangan bekerja, dan atau dokumen lainnya. Kemudian petugas melakukan registrasi atau perubahan data sasaran menggunakan aplikasi Piker vaksinasi. Sasaran dan petugas menandatangani formulir pernyataan. Jika data sudah sesuai dan masuk dalam aplikasi Piker, sasaran kembali ke meja 1A. Jika identitas sudah terverifikasi, sasaran dapat melanjutkan ke meja 2. Pelayanan di meja 2 adalah screening, yaitu petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta atau komorbid. Screening dilakukan dengan menggunakan aplikasi Piker. Jika sasaran sehat, maka vaksinasi dapat dilanjutkan. Namun, jika sasaran ditunda pemberian vaksinnya, dapat kembali sesuai rekomendasi petugas. Tiba kita di meja 3, vaksinasi. Di sini, petugas memberikan vaksinasi secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan yang aman.
dan vaksin yang diberikan pun adalah sesuai dengan standar keamanan yang telah melewati uji klinis yang ketat. Kemudian petugas melakukan scan barcode atau mencatat merek, nomor batch, dan nomor serial vaksin yang diberikan kepada sasaran, ditulis pada memo dan diberikan pada sasaran. Setelah divaksin, akhirnya kita menuju tahapan yang terakhir, yaitu meja 4, pencatatan dan observasi. Di sini, sasaran memberikan memo kepada petugas. Kemudian, petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi ke dalam aplikasi Piker. Sasaran diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi. Sambil menunggu 30 menit, petugas memberikan penyuluhan tentang 3M dan vaksinasi COVID-19. Setelah 30 menit, hasil observasi diinput ke Piker. Apakah pulang sehat atau pulang KIPI? Kemudian, peserta mendapatkan kartu vaksinasi. Sekarang kami akan mencoba melakukan simulasi terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Di menit ke-20 pada saat observasi, sasaran mengeluh pusing dan mual. Kemudian, petugas dengan sigap memapah sasaran ke tempat tidur, lalu dibaringkan untuk dicek kesadarannya. Kemudian petugas berlari memanggil dokter. Ketika dokter datang, dokter menginstruksikan untuk dilakukan pemasangan oksigen 2 liter per menit. Kemudian dokter menginstruksikan kepada petugas untuk memeriksa tekanan darah sasaran. Ternyata tekanan darah sasaran sangat rendah, yaitu 80/50, sehingga dokter memeriksakan denyut jantung sasaran. Sasaran mengalami pre-shock. Kemudian, dokter menyarankan untuk meninggikan kaki sasaran lebih dari tinggi kepalanya dengan menggunakan bantal.
Selanjutnya, petugas terus berusaha melakukan rangsangan kesadaran hingga sasaran kembali sadar. Setelah sadar, sasaran diminta untuk istirahat hingga keadaannya membaik. Baru kemudian diizinkan pulang ke rumah. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah B3 medis padat, yaitu barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius. Langkah-langkah pengelolaan limbah B3 medis padat yaitu limbah B3 medis dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik berwarna kuning yang bersimbol biohazard. Setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam, sampah atau limbah B3 dikemas dan diikat rapat. Limbah padat B3 medis yang telah diikat harus diangkut, dicatat, dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Yono Ramansyah, Camat Kalimanggis, beserta Pak Kepala UPTD Puskesmas Kalimanggis. Dengan ini menyampaikan beberapa hal kaitan dengan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, saya mengajak kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kalimanggis untuk bersama-sama mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Kalimanggis. Saya yakin bahwa ini salah satu ikhtiar dari kita untuk sama-sama terbebas dari pandemi COVID-19. Walaupun ada beberapa pertanyaan kaitan dengan apakah ini efektif atau tidak, apakah ini maksimal atau tidak, insya Allah vaksin ini sudah diuji klinis oleh para ahli dan juga dari BPOM. Insya Allah hal ini juga pemerintah tidak akan sembarangan menyampaikan vaksin kepada masyarakat kalau memang diuji klinis. Jadi saya yakinkan bahwa insya Allah vaksin ini aman dan insya Allah menjadi bagian dari ikhtiar untuk kita terbebas dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kalimanggis, ayo kita selesaikan vaksinasi COVID di Kecamatan Kalimanggis. Bersama-sama kita berantas terbebas dari COVID-19. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.